Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis peta kendali multivariat T-Hotlink pada proses produksi kertas koran. Perkenalkan, nama saya Raudatul Mukalala, NIM H722818028. Langkah pengerjaan pada peta kendali T-Hotlink yaitu yang pertama pengamatan data, yang kedua keacakan data, yang ketiga asumsi distribusi multivariat normal, yang keempat asumsi kolerasi Bartlett, yang kelima peta kendali T-Hotlink dan generalized variance, yang keenam diagram Ishikawa, yang ketujuh analisis kapabilitas proses. Untuk yang pertama itu pengamatan data. Data menggunakan data variabel dari proses produksi kertas koran oleh PT Adi Prima, dengan variabel yang digunakan adalah X1 yaitu ketebalan, X2 yaitu kelembapan, dan X3 yaitu berat dasar. Untuk yang kedua yaitu keacakan data. Saat proses keacakan data yang digunakan harus memenuhi asumsi bahwa data tersebut terambil secara acak dengan hipotesis sebagai berikut, yaitu dikatakan H0 jika data terambil secara acak, dikatakan H1 jika data tidak terambil secara acak. Dilihat pada gambar rancak, yaitu mendapatkan hasil dari keempat nilai p-value lebih besar dari alfa atau lebih besar dari 5%, maka dapat dikatakan bahwa gagal tolak H0 atau H0 diterima, yang artinya data terambil secara acak. Untuk yang ketiga, asumsi distribusi multivariat normal. Agar dapat dikatakan berdistribusi multivariat normal, harus memenuhi H0. Dikatakan H0 jika data berdistribusi multivariat normal. Dikatakan H1 data tidak berdistribusi multivariat normal. Pada gambar Scarlet plot menghasilkan nilai T sama dengan 0,56, di mana nilai T lebih besar dari 0,5 atau lebih besar dari 50%. Maka H0 diterima, yang artinya data berdistribusi multivariat normal. Untuk yang keempat, asumsi korelasi Bartlett. Untuk korelasi Bartlett dilihat pada gambar menghasilkan nilai KNO kurang dari 0,5 atau 50%, maka dapat dikatakan data tersebut tidak cukup untuk dilakukan analisis. Nilai pada signifikasi Bartlett lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari 5%, yang artinya gagal tolak H0 atau terdapat korelasi antar keduanya. Yang kelima yaitu peta kendali T-Hotlink dan generalized variance. Dilihat pada gambar T-Hotlink menghasilkan grafik T-Hotlink belum terkendali dengan batas kendali dengan nilai UCL sama dengan 15,51 dan nilai garis tengah atau GT sama dengan 0,820, sedangkan pada peta kendali generalized variance menunjukkan bahwa terdapat titik yang di luar batas kendali atau out of control. Diperoleh nilai garis tengah atau GT sama dengan 0,820 karena melebihi batas UCL sama dengan 2,105 dengan nilai LCL sama dengan 0. Jika hal tersebut tetap dibiarkan, maka kualitas produksi kertas koran akan menjadi tidak bagus, sehingga perlu dilakukan penanganan khusus, yaitu dengan cara menghilangkan titik yang out of control atau di luar batas kendali. Setelah melakukan sampai tahap kelima pada peta kendali T-Hotlink, yaitu dengan nilai garis tengah atau GT sama dengan 4,03, nilai batas kendali atas atau UCL adalah 14,10. Kemudian pada peta kendali generalized variance diperoleh garis tengah atau GT sama dengan 0,612 dengan batas kendali atas atau UCL sama dengan 1,573 dan batas kendali bawah atau LCL sama dengan 0. Dapat dilihat juga pada kedua diagram
Semua data observasi berada di antara batas kendali atas dan batas kendali bawah. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa proses produksi kertas koran sudah terkendali secara statistik, atau tidak ada proses produksi kertas koran yang di luar batas kontrol. Yang keenam, yaitu diagram Ishikawa atau diagram sebab akibat. Dilihat pada gambar diagram sebab dan akibat, posisi layout koran yang agak menggeser ditandai dengan simbol yang terbentuk silang sebagai acuan simbol yang letaknya di pertengahan koran, yang menjadi lipatan melebar atau tidak sejajar. Hal ini disebabkan karena kurang fokusnya pekerjaan saat pemasangan layout dan mengatur mesin. Pekerjaan yang kurang fokus juga disebabkan karena suhu di dalam ruangan produksi yang panas sehingga menyebabkan pekerjaan menjadi terganggu. Ada pula faktor lainnya karena kurangnya instruksi kerja yang jelas sehingga mengakibatkan pekerjaan melakukan kesalahan baik itu pada settingan mesin ataupun penempatan layout. Untuk yang ketujuh, yaitu analisis kapabilitas proses. Analisis kapabilitas proses didapatkan melalui makro Minitab dan menghasilkan nilai C sama dengan 14,153, nilai C sama dengan 0,755801, karena nilai CP yang didapatkan tidak memenuhi ketentuan CP kurang dari 1, maka kapabilitas proses yang dilakukan belum memenuhi syarat untuk proses kapabel. Dikatakan data belum kapabel. Sekian presentasi saya tentang analisis kapabilitas multivariat Hotelling pada proses produksi kertas koran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.